Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis deret waktu Food Price Index Amerika Serikat. Dengan anggota Fauzan Ahsanuddin Al-Fikri, Ian Andinaya Ardika, dan saya sendiri, Diana Kartika Intan Pratiwi. Oke, selanjutnya yang pertama akan disampaikan oleh Fauzan Ahsanuddin Al-Fikri. Oke, terima kasih Diana. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang dataset. Tapi sebelum kita masuk ke dataset, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis deret waktu. Oke, jadi di analisis deret waktu itu kita akan mempelajari bagaimana memahami pola perilaku variabel terhadap waktu dan juga melakukan peramalan atau sebutannya forecasting pada periode mendatang atau pada masa depan gitu. Lalu kita juga melakukan identifikasi apakah polanya ini tuh tren, musiman, atau siklus seperti itu. Oke. Dan ini oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam dataset yang dipakai. Oke, jadi dataset yang dipakai itu ialah dataset Global FPI atau sebutannya Food Price Index yang mana berfokus pada ini tuh kami mengambil berfokus pada United States. Sebenarnya di dalam datasetnya itu banyak negara-negara, akan tetapi kami fokus kepada United States. Oke, dan di dalam data yang terfokus pada United States ini memiliki 528 baris atau observasi. Lalu di dalamnya juga ada variabel yang yaitu ID, country, year, month, dan tentu FPI-nya tersendiri atau food price index-nya. Dan juga kami di sini melakukan preprocessing, yaitu interpolasi linear untuk missing value-nya. Lalu juga melakukan transformasi date time, dikarenakan kan di sini masih year dan month gitu. Ini belum date time. Oke. Oke, dan di sini untuk penanganan missing value-nya seperti yang tadi saya sebut, kita menggunakan interpolate. Dan kenapa kita menggunakan interpolate? Dikarenakan interpolate ini itu lebih natural bisa dibilang dibandingkan kita mengisinya menggunakan mean atau median. Kenapa bisa dibilang lebih natural? Dikarenakan kalau misalkan mean nih, misalkan kita ambil contoh seperti ini, misalkan harga sebelumnya itu 100 dan harga setelah nilai nolnya itu 110. Sedangkan mean-nya itu contoh 70. Dan itu sangat jomplang banget dan tidak baik gitu, tidak natural bisa dibilang. Nah, dan kita menggunakan interpolate ini untuk agar natural diisinya seperti itu. Jadi misalkan hari 2 jadi diisinya tuh 105 gitu. Jadi ini tuh dari 100 ditambah 110 lalu dibagi 2 dan mana akan menghasilkan nilai tengah itu 105 lah gitulah pokoknya. Oke. Oke, terus selanjutnya ialah statistik di dalam dataset. Oke, statistiknya itu untuk mean-nya itu food price index ini memiliki rata-rata 55,26 dan juga FPI ini juga memiliki minimal yaitu 16,30 pada tahun 1970 dan juga pada kuartal pertama FPI-nya itu 38,35 pada tahun 1980 dan juga pada kuartal kedua yaitu 56,15 pada tahun 1991 dan juga pada kuartal ketiga yaitu 72,65 pada tahun 2002 dan juga FPI ini juga memiliki maksimal yaitu 96,40 pada tahun 2013. Dan juga untuk standar deviasinya ini FPI ini yaitu 23,31. Oke, mungkin sebelum itu kita akan masuk dulu ke dalam demo kodenya. Bentar. Oke, berikut untuk demo kodenya. Ini kalau untuk mengimport datasetnya dan dapat dilihat ada banyak negara ya di sini. Akan tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengambil US saja. Oke, dan ini ialah untuk infonya kayak ID itu integer dan sebagainya. Nah, dan ini country-country-nya ada banyak ya. Dan tapi kita akan mengambil United States aja nih seperti ini. Iya, dan dapat dilihat di sini ada nilai yang nol ya, yaitu 19 baris yang nolnya. Lalu kita tangani aja dengan metode tadi interpolate ya. Dan ini juga untuk deskripsi data yang tadi kami tampilkan di dalam PPT. Itu yang dalam PPT hanya sebagian saja. Dan ini untuk lebih rincinya dan jelasnya. Oke. Oke, sebentar. Ya mungkin itu saja untuk dari saya dan selanjutnya saya serahkan lagi kepada Yan Ardina ya. Oke, terima kasih Fauzan. Di sini saya Yan Andinaya Ardika akan menjelaskan mengenai plot dan differencing-nya.
Di sini dapat dilihat bahwa terdapat plot untuk Food Price Index untuk negara United States, di mana di sini datanya mulai dari 1970 sampai ke tahun 2013. Di sini dapat dilihat bahwa data ini memiliki tren jangka panjang yang cenderung naik, dan kami duga juga datanya tidak stasioner, dan data ini juga dapat dilihat bahwa memiliki karakter yang non-seasonal. Selanjutnya. Nah, di sini kami akan, untuk menguji stasionaritas dari data tersebut, kami akan menggunakan kriteria uji ADF, di mana di sini kami akan membandingkan p-value dengan 0,05, serta kami juga akan membandingkan nilai ADF statistiknya dengan critical value. Selanjutnya. Nah, setelah kami uji menggunakan ADF, kami mendapatkan hasil untuk ADF statistiknya sendiri memiliki nilai minus 0,224, sedangkan p-value-nya memiliki nilai 0,9356, di mana untuk perbandingan antara p-value dengan 0,05 dapat dilihat bahwa p-value memiliki nilai yang lebih tinggi atau p-value lebih dari 0,05, dan ADF statistiknya juga dapat dilihat di sini bahwa dengan nilai negatif 0,224 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada critical value-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. Nah, karena data tidak stasioner, selanjutnya maka kami lakukan differencing dengan orde 1 atau orde pertama. Dan setelah kami melakukan differencing, kami juga mendapatkan hasil untuk ADF statistiknya negatif 5,5452 dengan p-value 1,666. Dan di sini juga dapat dilihat untuk p-value-nya, untuk p-value di sini bahwa p-value lebih dari 0,05, dan ADF statistiknya di sini kurang dari critical value-nya. Oleh karena itu, maka data ini dapat disimpulkan bahwa data ini sudah stasioner. Dan saya juga akan menampilkan untuk plot hasil differencing-nya selanjutnya. Nah, ini untuk plot hasil differencing-nya terlihat cukup berbeda daripada plot sebelumnya, di mana sebelumnya memiliki tren naik, dan di sini untuk range-nya juga berubah dari sebelumnya yang memiliki range yang cukup besar. Di sini range datanya, sedangkan setelah differencing, range datanya hanya di sekitar negatif 0,5 hingga 1,8. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk demo kodenya. Nah, di sini saya menampilkan plot datanya. Kemudian kami lakukan uji kestasioneran dengan menggunakan add Fuller. Nah, kami mendapatkan hasil sebagai berikut adalah yang ditampilkan pada PPT yang telah saya bacakan sebelumnya. Kemudian karena data tersebut tidak stasioner, maka kami differencingkan menggunakan orde pertama. Dan setelah differencing mendapatkan hasilnya bahwa dengan orde pertama saja data sudah stasioner, maka selanjutnya kami plot untuk hasil differencingnya. Nah, begini hasil differencingnya. Baik, cukup sekian untuk differencing. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk plot ACF dan PACF yang akan disampaikan oleh Diana Kartika Intan Pratiwi. Oke, terima kasih pada Yan Andina Ardika. Selanjutnya di sini saya akan identifikasi model menggunakan plot ACF dan PACF. Untuk plot ACF sendiri, secara sekilas di sini terjadi cut-off di beberapa leg. Dan untuk PACF juga terjadi cut-off di beberapa leg tertentu. Nah, sebelum itu, kita menentukan terlebih dahulu batas signifikansinya, yaitu terjadi pada plus minus 0,0,85. Nah, untuk plot ACF, terjadi cut-off di leg pertama dengan nilai signifikansi 0,2662, dan untuk leg 12 terjadi cut-off di nilai signifikansi 0,1524, yang dimana udah melebihi batas signifikansi. Nah, untuk leg-leg ini,
berarti mengindikasikan MA1 dan MA12. Untuk plot PHCF ini terjadi cut off di leg pertama dengan nilai signifikansi 0,2662 dan leg 12 0,1332 dan leg 13 dengan nilai signifikansi minus 0,1171. Yang menandakan ini masih di dalam batas signifikan, udah lebih dari batas signifikansi. Berarti menandakan ini merupakan orde dari AR, yaitu AR1, AR12, dan AR13. Nah, selanjutnya kita akan menentukan calon modelnya. Nah, sebelumnya kan udah dilakukan diferensi, yaitu orde D-nya itu 1. Berarti Arima P D-nya itu 1. Untuk P dan Q-nya itu bisa kita silangkan satu persatu. Kita menghasilkan calon model Arima 111, Arima 1211, Arima 1311, Arima 1112, Arima 12112, dan Arima 13112. Selanjutnya saya akan mendemokan kodenya. Nah, untuk plot ACF-nya seperti ini. Terjadi cut off di beberapa leg. Dan ACF-nya juga seperti ini. Kemudian, menghitung nilai signifikansi dan juga batasnya. Dan di sini ada leg signifikansinya terjadi di mana? Ada di 0, untuk ACF, ada di 0, 1, dan 12. Dan untuk PHCF ini ada 0, 1, 12, dan 13. Selanjutnya, kesimpulan, data Food Price Index Amerika Serikat ada pola tren naik dan non-musiman, yang berarti mengindikasikan tidak stasioner. Setelah dilakukan uji ADF pun, data tidak stasioner, sehingga dilakukan diferensi satu kali. Setelah data menjadi stasioner, identifikasi model dilakukan menggunakan ACF dan PHCF yang menunjukkan adanya komponen AR dan MA. Oleh karena itu, model yang dipertimbangkan berada pada kelompok Arima P1Q dan akan dievaluasi lebih lanjut untuk memilih model terbaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.